Shalom, perkenalkan nama saya Gayus Bere. Saya mahasiswa IAKN Kupang semester 1 dari Prodi Psikologi Kristen kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teori reseptif behaviorisme dari teori Erikson. Dalam psikologi perkembangan, banyak dibahas mengenai bagaimana tahap perkembangan sosial anak. Di antara tokoh yang memberikan kontribusi dalam hal ini adalah teori perkembangan psikososial Erikson. Erikson mengatakan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dalam perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologi. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun, yaitu kepercayaan vs ketidakpercayaan. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun, yaitu otonomi vs rasa malu dan ragu. Yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun, yaitu inisiatif dan vs rasa bersalah. Yang keempat, usia 7 sampai 11 tahun, yaitu industri atau kompetensi vs inferioritas. Yang kelima, usia 12 sampai 18 tahun, yaitu identitas vs kebingungan peran. Yang keenam, usia 19 sampai 29 tahun, yaitu keintiman vs isolasi. Yang ketujuh, usia 30 sampai 64 tahun, yaitu generativitas vs stagnasi. Yang kedelapan, usia 65 tahun ke atas, yaitu integritas vs keputusasaan. Psikososial adalah aspek yang berkaitan dengan kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang terhadap tuntutan sosial. Secara umum, psikososial adalah berkembang melalui dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Dari psikologi, psikososial adalah istilah yang mengacu pada hubungan pikiran, perilaku dan kesehatan mental seseorang terhadap kebutuhan atau tuntutan kehidupan sosial. Istilah psikososial ini mulai dipopulerkan oleh seorang psikolog berkebangsaan Jerman Amerika Serikat, Erikson, pada tahun 1950. Erikson mengembangkan teori ini berdasarkan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Menurut Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapnya akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial. Secara umum, perkembangan psikososial adalah teori yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor atau elemen yang memengaruhi kepribadian seseorang. Adapun dua faktor yang turut memengaruhi tahapan perkembangan psikososial adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik. Di setiap tahapnya akan ada konflik berbeda yang terjadi dan dapat memengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang. Jika berhasil mengatasi konflik ini, seseorang dapat menjadi individu yang lebih kuat secara mental. Namun apabila gagal menangani konflik ini, seseorang mungkin tidak dapat mengembangkan keterampilan yang kuat. Yang kedua, pengembangan identitas ego.
Faktor ini berkaitan dengan kesadaran diri yang berkembang melalui interaksi sosial. Menurut teori psikososial, identitas ego setiap manusia dapat terus berubah karena adanya informasi baru dan pengalaman dari interaksi sehari-hari dan dengan orang lain. Proses perkembangan psikososial pada manusia akan terjadi melalui beberapa tahap yang melibatkan konflik berbeda di setiap jenjang usia. Lebih jelasnya, berikut adalah tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun, yaitu kepercayaan vs ketidakpercayaan. Tahap perkembangan psikososial yang pertama akan terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila bayi merasa telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang, ia akan mulai mengembangkan rasa percaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika orang tua tidak konsisten dan abai dalam merawat bayi akan merasa insecure, curiga, cemas, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Tahap yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun, yaitu otonomi vs rasa malu dan ragu. Tahapan kedua dari perkembangan psikososial adalah konflik antara otonomi dengan rasa malu dan ragu yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai belajar mengenai pengendalian diri dan melakukan aktivitas secara mandiri. Karena itu, toilet training menjadi salah satu proses pembelajaran yang berperan penting dalam pengembangan kepribadian di fase ini. Jika orang tua berhasil mendorong anaknya untuk belajar mandiri di tahap ini, anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil risiko. Sementara apabila anak kerap dilarang untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mungkin akan mengembangkan kepribadian yang pemalu. Ia akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, penuh keraguan, dan cenderung bergantung kepada orang lain. Tahap yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun, yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Dalam tahap ketiga, anak-anak akan semakin fokus untuk melakukan sesuatu dan menetapkan tujuannya berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Tahapan ini biasanya berlangsung ketika anak-anak berusia 3 sampai 6 tahun dan terjadi melalui interaksi sosial. Apabila anak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan orang lain, ia akan membangun rasa inisiatif, mampu memimpin orang lain, serta membuat keputusan sendiri. Di sisi lain, jika tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung akan mengembangkan rasa bersalah dan ragu dengan kemampuannya. Tahap yang keempat, usia 7 sampai 11 tahun, yaitu industri atau kompetensi vs interioritas. Tahap keempat dalam perkembangan psikososial adalah konflik antara industri atau kompetensi dengan inferioritas. Melalui tahap ini, anak akan mempelajari keterampilan khusus di sekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran diri sendiri sebagai individu dan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sendiri, anak akan merasa percaya diri dan bangga dengan mencapainya kompeten. Namun, anak mungkin akan merasa rendah diri apabila dirinya sering dibatasi oleh orang tua atau gurunya untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Tahap yang kelima, usia 12 sampai 18 tahun, yaitu identitas vs kebingungan peran.
Memasuki usia remaja, seseorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu mereka umumnya akan mencoba berbagai pesona yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Jika berhasil melalui tahap pencarian jati diri ini, seseorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seseorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Yang keenam, usia 19 sampai 29 tahun, yaitu keintiman vs isolasi. Pada tahap perkembangan psikososial keenam, konflik akan berfokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga. Individu yang berhasil melalui tahap ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun jika tidak berhasil, mereka mungkin akan merasa kesepian, terisolasi hingga memicu depresi. Yang ketujuh, usia 30 sampai 64 tahun, yaitu generativitas vs stagnasi. Tahapan perkembangan psikososial selanjutnya terjadi pada usia 30 sampai 64 tahun. Tahapan ini akan berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Individu yang sukses menghadapi tahap ini akan merasa dirinya berguna karena sudah berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Yang kedelapan, usia 65 tahun ke atas, yaitu integritas ego vs keputusasaan. Tahapan terakhir dari perkembangan psikososial adalah konflik antara integritas. Dari kesimpulannya adalah perkembangan psikososial adalah aspek yang penting untuk diperhatikan tahapnya guna mengoptimalkan kualitas hidup setiap individu.